Selamat pagi semuanya, good morning church. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat-sehat saja, saya harap semuanya baik-baik saja. Dengan update dari pemerintah tentang bahwa kita masih harus stay at home, 3-6 bulan ke depan, kita masih harus menjalankan online service. Tapi keep up to date dengan our social media platform. Saya mau update saudara dengan satu hal yang inisiatif yang dilakukan oleh tim kepemimpinan Citygate, di mana kita telah mengadakan pengumpulan dana untuk membantu saudara-saudara kita, jemaat-jemaat Citygate yang membutuhkan. Tapi saya mau extend the invitation, the innovative kepada saudara semua, bahwa saudara bisa memberikan yang terketuk hatinya untuk memberikan berkat juga kepada saudara-saudara yang membutuhkan, kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Bagaimana cara saudara bisa ikut dalam inisiatif ini? Saudara bisa menyalurkan dana ke bank account Citygate dengan description COVID-19. Oke. Kenapa harus dengan description COVID-19? Karena semua harus jelas bahwa ini pool dari dana ini hanya ditujukan untuk kepada saudara-saudara kita yang terefek oleh COVID-19. Siapa saja yang membutuhkan bantuan, saya harap saudara bisa menghubungi kami pada nomor sekretariat yang ada di layar, ataupun bisa menghubungi secara personal Pastor Frankie, atau bisa menghubungi secara personal saya sendiri, dan kami akan mendiskusikannya dengan tim supaya kita bisa memberikan dana kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, kita teduhkan hati kita sekarang, kita teduhkan kepala kita sekarang, kita tunduk untuk kita menikmati firman Tuhan pagi ini. Thank you. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh, the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing
shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. So great, so great, Jesus. You're so great, Lord. So great. You are perfect in all of your ways. 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 You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. So good, God. You're so good, God. You're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so
Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. I hope this video finds you all well and safe dalam perlindungan, dalam penjagaan Tuhan. Senang kembali bisa berkumpul hari ini, hari Minggu di rumah kita masing-masing. I believe that we are not physically connected, tapi we are spiritually connected dimanapun kita berada pada siang hari ini. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, saya mau kita ambil kesempatan kita untuk datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kesempatan yang baru, kami boleh hidup, kami boleh menghirup udara Tuhan. Ada sebuah kesempatan yang baru Tuhan berikan untuk kami semakin hari semakin belajar, mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin kami boleh diubahkan dan dibentuk seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Mari pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan kami bisa men-spend waktu kami over the next 45-50 minutes Tuhan, untuk kami kembali Tuhan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hidup bukan dari roti saja, tapi kami hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh firman Tuhan untuk menguji hati kami, menyelidiki hati kami. Kami butuh firman Tuhan untuk memurnikan motivasi kami, meluruskan hati kami Tuhan, sungguh-sungguh supaya kami memiliki dan mendapati pikiran, perasaan Tuhan dalam hidup kami. Lembutkan hati kami Tuhan, tanah hati kami, gemburkan tanah hati kami, supaya kami bisa menerima, bukan cuma sebatas untuk kami menerima dan mengerti, tapi kami bisa menghidupi, melakukan kebenaran firman-Mu, menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa menjadikan Tuhan firman-Mu sebagai rema hidup kami. Terima kasih, urapi setiap daripada kami hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. I pray for the spirit of wisdom, revelation Tuhan, turun buat setiap daripada kami. Thank you Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saudara, saya mencoba untuk membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan buat setiap daripada kita, dan saya mencoba untuk melanjutkan from where we left off in the past 2 weeks, the messages in the past 2 weeks, yang sekali lagi saya percaya relevan dengan kondisi dunia atau kehidupan yang kita hidupi hari-hari ini. Saudara, izinkan saya membuka khotbah hari ini dengan sebuah statement seperti begini, bahwa life basically constantly moves in motion, and life always presents different kinds of dynamics in our lives. Bahwa kehidupan menampilkan begitu banyak dinamika yang berbeda dalam kehidupan kita. Dan kalau boleh ada analogi yang paling tepat buat menggambarkan itu semua adalah bahwa dalam hidup ini seperti how the seasons come and the seasons go. Hari ini di Australia kita, we are in autumn, but we know in 3 months time we will enter the winter, and after that the spring will come, and the summer will come, and somehow life dynamics and life circumstances, the way life moves in motion, sometimes is quite similar to that. On one day you can be in a good spot, and the following day you can be in a hard spot. On one day you can be rejoicing, you can be dwelling in laughter. On the following day you can be dwelling in tears or sadness. In one day you can be in comfort and convenience, and on the following day you can be in trouble. Dan sungguh tepat memang kalau misalnya Raja Salomo dalam kitab Contentment mengatakan bahwa di dalam dunia ini segala sesuatu ada masa untuk segala sesuatu, ada waktunya untuk segala sesuatu. Dan untuk menambahkan terhadap hal itu, bahwa semua kondisi dan dinamika kehidupan yang kita hadapi itu adalah the real challenge is how they can arrive unexpectedly, they can arrive uninvitedly, and they can be very unpredictable. Mereka kita tidak bisa prediksi. Seperti hari ini kita dalam kondisi with all the COVID-19, kemarin beberapa hari yang lalu the Prime Minister of Australia, he mentioned about this could be a new norm over the next 6 months, the way we live. Kita ada di rumah, kita tidak pergi kemana-mana unless we have to. We don't really have too many that social interactions, physical and social interactions, and it will become a new norm over the next 6 months. And no one really expected that this kind of event can take place, not in just one country, but globally. And
this is just the motion of life, and it presents in very unpredictable way. Dan saudara, in the face of this reality, kalau kita sepakati bahwa hidup ini sesungguhnya bergerak dan gerakannya itu sangat tidak bisa diprediksi, bisa berubah dari satu ke hal yang lain. Saudara, sebetulnya it is in the face of this reality, it is technically unreasonable. It is technically unwise for us to place our state of happiness, our state of joy, our state of peace on this earthly life. It is very unwise to basically for us to set our standard of peace terhadap hal-hal tersebut on everything that this life, this earthly life produces or brings across, delivers to you and me in this life. Tidak mungkin kita dengan kondisi kehidupan yang begitu fragile, begitu bergerak cepat, kita mencoba menaruh damai sejahtera kita, kebahagiaan kita terhadap hal-hal tersebut. And if we do that, if we place our happiness, our joy, our peace on this earthly life, on how this earthly life can moves in motion, then saudara, kalau saya boleh kasih sebuah pergambaran adalah seperti we are placing our life in a bet, like we are gambling in our lives, and quite often I have to say it's an unwinnable bet. Maksud saya apa? Dalam arti bahwa hari ini you can be full, you can be really full and in the fullness, but you can be in hunger on the following day. You can be prosperous today, but you can be bankrupt tomorrow. Dan kalau misalnya kita lihat sekali lagi kondisi hari-hari ini with all the stock markets dan sebagainya, saudara, orang yang disebut sebagai di dalam majalah Forbes dan sebagainya, a person who is deemed to be one of the richest men, he lost his assets, the value of his assets just simply overnight. Dan saudara, kita hari ini boleh merasa kita sangat kaya, tapi saudara, on the following day you can just fall bankrupt just immediately like that with all the series of events that have been taking place in this world. To give you a good analogy, kalau saudara hari ini memegang rupiah, maka saudara akan sadar bahwa nilai tukar rupiah hari ini sudah menyentuh angka 17.000, and it's one of the worst level untuk rupiah terhadap US dollars. Dan saudara, kalau Anda punya nilai rupiah sekian 1M, nilai itu sudah jauh berkurang if you convert it to US dollars. You probably feel that you were so much richer yesterday, but the value of your asset is not as much as it was yesterday. So, saudara, kalau kita mencoba menaruh standar kebahagiaan dan kesenangan kita terhadap apa yang dunia ini bawakan dan berikan buat kita, it is an unwinnable bet, because the reality is at the end of the day, you will lose. You will be in the loss position, in the loss making position. Karena apa? Karena sesederhana ini, segala sesuatu yang Anda bangun dalam hidup ini, segala sesuatu yang Anda miliki dalam hidup di dunia ini, itu tidak akan melewati liang kubur Anda. Semua yang Anda bangun, semua yang Anda miliki, yang menjadi standar kebahagiaanmu, it will never pass over your grave. Tidak akan Anda bisa bawa. Dan oleh sebab itu, if we decide to place our state of happiness on this, kita dalam kesalahan dan dalam posisi yang sangat salah, saudara. Dan saudara, sebetulnya the key to the real fullness of life. Jadi apa kuncinya? Kunci kita terhadap sebuah kepenuhan hidup sebetulnya, it doesn't hinge on the external. It never hinges on the external, what happens around us in this earthly life. Tapi sesungguhnya the key to the fullness of life, it sits within us, within our spiritual inner being, our human spirit and soul in the interaction with Christ, with God, our Creator. Kalau saya boleh pinjam statement yang saya sebut minggu lalu, when we talk about the fearlessness, we talk about the boldness in facing the hard times. Saudara, saya sebut begini, bahwa the fearlessness and the boldness must be based on the divine reality. Sebuah realita ilahi, di mana when we place our entire state of happiness on Christ alone, on God the Creator alone,
Dan kita bisa bilang bahwa saya bahagia kalau saya punya Yesus. Saya bahagia, saya penuh, saya cukup saat saya punya Yesus. Dan itu yang kita harus punya. Dan that's the key to the fullness in life. Dan sebuah kepenuhan yang tidak tergantung with your external circumstances, but the fullness that depends on Christ alone, that centers on Christ alone. Dan kualitas ini yang tadi kita sudah sebutkan, saya boleh pinjam satu kata dari Alkitab yang saya sebutkan seperti ini. It is a divine contentment. Sebuah rasa cukup yang ilahi. Dan ini menjadi kunci saudara saat kita menghadapi situasi hidup yang tidak menentu hari-hari ini. This is the key, a very spiritual, is very biblical principle of life. This key quality is called divine contentment. Mari saya mau ajak saudara untuk kita buka Filipi pasal keempat, ayat yang 10 sampai ke 13, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 4, ayat 10 sampai 13. Saya bacakan dalam versi NIV. Ini surat Paulus terhadap gereja di Filipi. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. And I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secrets of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. Jadi saudara, Rasul Paulus menulis sebuah surat yang luar biasa dan kitab yang scripture that we have just read. It is on the subject of contentment. Dan ini surat yang ditulis kepada gereja di Filipi, saudara. Dan mari kita sama-sama kita coba gali. Filipi pasal 4 ayat 10 tadi dikatakan, saya ulangi. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Alkitab mencatat bahwa Paulus mengatakan bahwa he rejoiced greatly. Dia bersuka cita dengan luar biasa. Bukan cuma sebatas sukacita, but he rejoiced greatly in the Lord. Dia bersuka cita dalam Tuhan. Karena apa, saudara? That at last you ini adalah gereja di Filipi, saudara, bahwa you renewed your concern for me. Bahwa istilahnya Paulus bersuka cita karena gereja di Filipi memperbaharui rasa pedulinya terhadap Paulus. Mari kita coba pelajari apa maksudnya, saudara, ya. Kita kalau boleh loncat Filipi pasal 4 ayat 18, just to give you that sort of context what Paul was talking about on this letter. Filipi pasal 4 ayat 18, I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts that you sent. They are fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Jadi intinya, saudara, Paul basically made a reference kepada persembahan finansial yang dia terima dari gereja di Filipi melalui Epaphroditus, saudara. Jadi ini bicara tentang, kalau tadi Paulus bilang, I have received full payment. Ini bicara monetary gifts, uang, saudara. Dan Paulus mengatakan, I rejoice greatly for the gifts, which basically was a very genuine, very spontaneous, very reasonable response dari Paulus sebagai penerima persembahan tersebut untuk berterima kasih, untuk bersuka cita kepada kepedulian dari gereja di Filipi. Dan saudara, kalau misalnya tadi dikatakan dari ayat yang ke-10, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Kata at last itu menunjukkan pada akhirnya engkau memperbaharui kepedulianmu. Dengan kata lain, mungkin kita bisa mengerti bahwa probably it's been a while since last time the church di Filipi ini gave something financial assistance to Paul. Probably it's been a while. Tetapi saudara, Paulus tidak menyalahkan gereja di Filipi walaupun dikatakan there's a renewed concern for Paul. Tapi Paulus mengatakan begini, indeed you were concerned, but you just had no opportunity to show it. Katanya Paulus mengatakan, sudah lama sih kamu memang tidak kirim, tapi saya tidak menyalahkan kamu. I'm not blaming you for that. I believe that you were still concerned for me. Saya percaya kamu masih peduli terhadap saya, tapi you just have no opportunity to show such concern. Anda mungkin belum punya kesempatan untuk memberikan persembahan itu. Dan menurut saya ini sebuah level kedewasaan, level security, rasa aman, independensi, kemandirian dari Paulus yang luar biasa. Dan ini saudara, kalau kita bandingkan mungkin dengan hari-hari ini, seringkali banyak hamba Tuhan
banyak orang-orang Kristen yang begitu sensitif dan begitu lebay dan begitu baper, saudara, kalau bahasa hari ini ya, yang istilahnya kalau dia dalam kondisi sulit membutuhkan sesuatu dan ternyata teman-teman terdekatnya tidak menunjukkan kepedulian, langsung kita merasa kita orang yang paling malang di dunia ini dan kita menjadi bete sekali, saudara. Tapi Paulus bilang begini, saudara, bahwa hey, it's been a while. Finally, at last, you renewed your concern. You gave something financial to me, but it's okay. I believe you were concerned. Saya percaya engkau sebenarnya masih peduli, tapi cuma nggak ada kesempatan saja. Dan sebuah level kedewasaan yang luar biasa, saudara. Nah, kita lanjut Filipi pasal 4 ayat 11a. Just the first half of the verse 11. I am not saying this because I am in need. Jadi saudara, Paulus sangat sadar dengan dia menulis katakan I rejoice greatly, basically for the gifts. Paulus sadar bahwa dia mungkin bisa sangat salah dimengerti seolah-olah sebagai hamba Tuhan, he was feeling entitled to the gifts, he was expecting the financial gifts, dan dia bersukacita karena the money that he received. Dan dia sadar bahwa istilahnya he could be easily misunderstood as someone as a greedy apostle or someone who's lover of money. Dan disinilah Paulus mencoba clarifying his position there by saying that I'm not saying this because I am in need. Dengan kata lain, saudara, maksudnya Paulus basically saying I'm not rejoicing just because of these gifts. I'm not rejoicing because I'm not in need. Dengan kata lain, Paulus sudah mengatakan ada beberapa implikasi dari pernyataan Paulus ini. Yang pertama ada sebenarnya bahwa dia katakan, I'm not saying this because I am in need. Dengan kata lain, Paulus viewed himself not as someone who was in financial need. Dia tidak memandang dirinya sebagai orang yang dalam kesusahan finansial. Even though probably he was. Walaupun mungkin dia dalam kondisi kesulitan saat itu. Tapi he viewed himself, I'm not in financial need. Sebuah kemandirian, sebuah kedewasaan luar biasa. Dan maksud dari Paulus juga dia mengatakan bahwa he did not rejoice just because of the financial items. He didn't rejoice just because of the monetary items that he received. He did not rejoice just because for the fact that his financial needs were met. Dia tidak bersukacita hanya karena kebutuhannya dipenuhi. Dan saudara, ini sebuah mentalitas yang luar biasa di tengah-tengah dunia yang begitu sangat materialis hari-hari ini, saudara. Kita seringkali sangat bersukacita kalau misalnya ternyata ada tiba-tiba kita dibantu secara finansial, kita lagi membutuhkan tiba-tiba ada pertolongan finansial buat kita suka dengan hal-hal yang begitu. Sebenarnya tidak salah. Tidak salah memberikan persembahan, tidak salah untuk membantu orang kesulitan, tidak salah untuk Anda menerima bantuan saat Anda dalam kesulitan. It's fine, it's part of Christian life. It's part of how the church in the first churches hidup, saling membantu, saling mengcover satu sama. Sebenarnya tidak masalah. Tetapi Paulus mengatakan bahwa bukan karena semua ini, bukan karena kebutuhan finansialku terpenuhi, bukan karena aku terima uang maka aku bersukacita. He was just simply basically trying to explain the basis of his joy. When he said, I rejoice greatly in Christ, I'm not rejoicing on that just because of the financial items. I'm not rejoicing for that just because of the financial support and assistance and how you meet my needs. Nah, jadi pertanyaannya adalah begini. Jadi apa yang menjadi basis dari sukacita Paulus? What becomes the basis of his joy? Kita mulai lanjut dari ayat yang ke-11b sampai ayat ke-12. Dan kita akan gali ayat ini, 11b sampai 12. Paulus menjelaskan begini. For I have learned. Nah, perhatikan kata for. Ini menyambung dari statement yang sebelumnya yang dikatakan, I am not saying this because I am in need. For or because or as. Because I have learned to be content whatever the circumstances. Dengan kata lain, Paulus sedang mengatakan begini. The basis of his joy was not on the financial needs being matched, but the basis of his joy was on his contentment in whatever the circumstances. Dasar sukacitanya adalah karena dia memiliki rasa cukup di dalam segala situasi dan kondisi. In other words, he's simply declaring that his state of happiness, his level of joy, it wasn't dependent on external circumstances. It wasn't dependent on any financial needs being met.
Tapi it was determined by the level of contentment that he had in Christ, whatever the circumstances. Jadi sukacita dia, kebahagiaan dia, damai sejahteranya Paulus tidak tergantung dengan apa yang terjadi di kondisi hidupnya. Mau di atas, mau di bawah, all the ups and the downs, all the highs and the lows. Itu tidak menentukan level sukacita, level kepenuhan, level rasa cukup Paulus. Itu tidak mempengaruhi level damai sejahtera Paulus. Jadi adalah kata kuncinya yang saya sebut di dalam bukan a divine contentment, rasa cukup. Nah, saudara, ada beberapa prinsip tentang rasa cukup, about the contentment, yang saya mau kita gali bersama dari ayat ini. Saya sebutkan ada 4 prinsip tentang contentment. Yang pertama, seperti yang tadi kita sudah baca dari ayat 11b sampai 12, for I have learned to be content whatever the circumstances. Prinsip pertama tentang contentment adalah contentment is relevant in all kinds of circumstances. Contentment relevan di dalam segala hal, dalam segala situasi hidupmu, dalam segala situasi dan kondisi hidupmu. Kalau Paulus tadi mengatakan begini, bahwa what kind of circumstances that he was in? I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I know what it is to be in hunger. I know what it is to be well fed. I know what it is to be in want. And I know what it is to be living in plenty. Jadi Paulus menggambarkan semua the lows and the highs of his life. Dan saya harus sampaikan bahwa contentment basically dalam segala situasi tersebut, mau di atas mau di bawah, saudara, contentment is relevant. It is critically relevant. It is critically needed in all kinds of circumstances. Jadi saudara, Anda tidak bisa bilang, oh rasa cukup itu kalau saya lagi miskin, saya belajar untuk merasa cukup. Atau saya kaya, saya harus belajar rasa cukup. Dalam segala kondisi, you have to have that contentment. If you are rich, that contentment basically allows you to view Christ as actually the real treasure, sebagai harta sesungguhnya yang tidak akan pernah termakan oleh ngengat dan rust and moth, saudara. The real treasure that is not eaten up by rust and moth, seperti harta di dunia ini. If you are in poverty right now, if you are in financial need, if you are in financial shortfall at the moment, financial distress, basically the contentment will display Christ as that spiritual treasure that's awaiting for you in that future life to come. Bahwa Anda boleh miskin hari ini, tapi Anda mencintai Kristus, Anda sesungguhnya memiliki harta yang luar biasa yang tidak akan pernah terhilangkan di kehidupan Anda mendatang. You are rich and you are abundantly blessed for having Christ. If you are in the period of trouble hari ini, the contentment basically will allow you to basically see Jesus as that cross bearer, pemikul salib saat itu, and he stayed faithful and obedient to the point of death. Sehingga saat Anda dalam posisi trouble hari ini, Anda bisa melihat Yesusku pun juga melalui masa-masa pencobaan dan ujian yang sangat sulit, dan dia berhasil memberikan sebuah Anda harapan yang baru. But if you are probably not in the period of trouble, you are in the period of convenience, comfort. Saudara, that contentment will take you again to see Jesus, that cross bearer, pemikul salib itu, dan Anda akan mulai merenungkan dan berpikir, memikul salib adalah sebuah kehormatan, dan firman Tuhan mengatakan, oh saya harus belajar memikul salib sebagai bagian saya mengikut Tuhan. Dengan kata lain itu mengingatkan kita kembali untuk kita not carried away with the comfort, with the convenient life that we are living in, dan kita mulai sadar, oke, salib apa yang aku harus pikul dalam pengiringan aku terhadap Yesus. Jadi saudara, contentment is critical, is relevant in all kind of circumstances. Nah, itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua yang saya mau sebut adalah contentment is a self-initiated act. Contentment is a self-initiated act. Dari ayat yang sama 11b sampai 12, saudara. Kata content sebetulnya dalam bahasa Yunani disebut adalah autarkes. Autarkes itu kata pertama itu auto. Auto itu bicara tentang self, saudara, ya, sesuatu yang sifatnya self-initiated. Jadi autarkes itu artinya apa? It's self-sufficiency. It's self-complacency, self-satisfaction. Sebuah rasa puas, rasa cukup, rasa senang terhadap apa yang ada, with who you are, with what you achieve, with what you have. Itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah content.
Kata autarkes juga mengandung arti adalah strong enough or possessing enough to need no aid or support or independent of external circumstances. Sebuah kemandirian, saudara. Jadi in short, contentment saya ulangi, bahwa it's basically a sense of self-sufficiency, self-satisfaction, self-complacency with what you have, who you are, what you achieve, what you possess, saudara. Dan jadi saudara, dengan masuk prinsip ini, autarkes, auto, dengan kata lain bahwa contentment itu adalah sesuatu yang ada dalam tanggung jawab saya dan saudara. It falls within the human's responsibility to activate it, to enact it. Dengan kata lain bahwa misalnya Anda nggak bisa expect bahwa contentment will magically appear or will magically grow in your heart without your intervention. You cannot pray to God, God give me contentment, without you doing anything, without you actually learning or developing it or growing that contentment. Jadi saudara, bahwa contentment is basically an inner quality, an inner attitude that you have to grow, and intentionally you have to grow and develop it over time. Tidak bisa terjadi secara tiba-tiba, tidak bisa terjadi secara magic dan secara misteri begitu tiba-tiba muncul. Tidak. Ini sesuatu yang Anda harus bangun, sesuatu yang Anda harus buat, saudara. Jadi contentment is a self-initiated act. Prinsip ketiga, saudara, yang kita harus lanjutkan ada di sini 11b sampai 12, yang saya akan spend a bit more time in here. Prinsip ketiga adalah contentment is to be learned. Contentment adalah sesuatu yang harus dipelajari. Jadi sesuatu tadi, contentment yang pertama adalah is relevant in all kinds of circumstances. So no matter what you are, what situation you are in, what kind of circumstances you are handling right now, you need to be content. High and low, you need to be content. Yang kedua adalah contentment is a self-initiated act. It comes from you. It is initiated by yourself. So you have to trigger it. You have to push it. You have to enact it. Dan yang ketiga adalah contentment is to be learned. Ini menyangkut dengan poin yang kedua, bahwa kenapa istilahnya itu self-initiated act? Because you have to learn to develop one. You have to learn how to develop one. Dari 11b tadi dikatakan begini, for I have learned to be content. Paulus mengatakan, saya belajar bagaimana bisa memiliki rasa cukup. Dengan kata lain, dengan kenyataan bahwa contentment is something to be learned, menunjukkan bahwa contentment is not aligned with human's nature. Natur manusia itu serakah. Natur manusia tidak pernah puas dengan hidup. Natur manusia tidak pernah bisa bersyukur. Natur manusia ingin punya lebih dan lebih. Natur manusia itu punya keinginan yang tidak bisa terkontrol. Jadi oleh sebab itu Paulus mengatakan, you have to learn to be content. Jadi contentment is not in human's nature. It will not appear naturally. It is not an attitude that can be excelled immediately. The fact that it's being learned, Anda nggak bisa hari ini nggak punya rasa cukup, besok tiba-tiba Anda punya rasa cukup yang sangat dewasa, Anda punya rasa cukup yang sangat matang. Tidak bisa. Seperti Anda sekolah, ada jenjang yang Anda harus hadapi. Tidak bisa Anda sekolah hari ini, besok tiba-tiba Anda langsung kuliah dapat cum laude. Itu tidak bisa. Anda pasti harus masuk kelas TK, SD, SMP, dan seterusnya. Jadi, it must be learned, it must be practiced, it must be developed gradually. Jadi kalau saudara hari ini kita tidak punya belum belajar tentang rasa cukup, better start it from today. Better develop it from today. Better learn it from today. Nah, saudara, ada 2 step of learning process yang Paulus sampaikan di sini, yang saya mau bahas buat saudara. Yang pertama ada the learning process yang saya sebut learn by understanding and practicing knowledge. Learn by understanding and practicing knowledge. Nah, ayat 11b tadi dikatakan ini, for I have learned to be content. Kata learn di sana adalah manthano. Manthano, saya ulangi, manthano itu artinya begini, to increase one's knowledge. Jadi letaknya adalah dalam bentuk pengetahuan, saudara. And to learn by use and practice, belajar sambil menggunakan dan mempraktekkan. And to be in habit of, to be accustomed to, membangun sebuah kebiasaan. Jadi saudara, the first step of learning process untuk contentment ini adalah it is a knowledge-based learning. Maksudnya apa? It gains understanding of it, and then it puts it into practice. Jadi mencoba memahami dan mengerti, dan
mempraktekkan langsung dalam kehidupan. There must be some practicality of it. Jadi this learning process sebetulnya is both conceptual and also practical. Jadi kalau kita belajar tentang rasa cukup, Anda tidak bisa belajar tentang teori. Jadi Anda nggak bisa belajar cuma teori. Oh, teorinya adalah, oh iya, saya punya ini semua cukup milik Tuhan. Oh, nggak bisa cuma sebatas teori di kepala. Anda harus praktekkan, membuktikan bahwa, oh iya, hartamu ini adalah milik Tuhan. Bagaimana mempraktekkannya? Untuk Anda bisa bilang, oh, saya nggak mau serakah deh. Saya harus punya rasa cukup. Anda harus praktekkan untuk Anda tidak hidup hedonis. Anda harus bisa mempraktekkan untuk Anda tidak hidup dalam kemewahan dan kefoya-foyaan. Jadi nggak bisa cuma sebatas diomong dan tidak bisa cuma sebatas di understood secara nalar, saudara. Kalau Anda dalam situasi yang sulit hari ini, lalu Anda bilang nggak apa-apa deh, Tuhan adalah hartaku sungguh-sungguh. Anda harus praktekkan itu. Anda tidak bisa cuma sebatas ngomong itu, tapi Anda harus praktekkan. Walaupun Anda dalam kondisi sulit, walaupun situasimu tidak berubah, Anda tetap bisa belajar bersyukur. Anda bisa tetap belajar terima kasih Tuhan, Engkau cukup buat aku. Itu sesuatu yang harus bisa di-practice. So it is both conceptual, it is also practical. Itu cara learning tentang contentment. Dan juga it is a kind of learning that takes place in a life environment. It takes place in a life environment di mana kita dipaksa untuk mengalami langsung real life experience. Jadi ini nggak bisa imajiner, tidak bisa imajinatif, saudara, belajar tentang contentment. Contentment seperti yang tadi saya sebut harus dipraktekkan with real life experience. It can't be in hypothetical way of thinking. Oh, kalau saya ntar sulit atau saya ntar kaya, saya akan begini. Oh, kalau ntar saya dalam kondisi kekurangan, saya ntar begini deh idealnya. Itu nggak bisa bicara dalam idealis view. Tidak bisa bicara dalam imaginer view, a hypothetical view. Itu harus dijalankan dan dilangsungkan dalam real life experience. Now, life environment. Seperti Anda belajar berenang. Anda tidak bisa belajar berenang. You will not be able to swim until you decide yourself to jump into the pool and start swimming. Sama dengan contentment. You must deal with it. You must enact it. You must perform it with real life experience right now. Jadi Anda tidak bisa bilang hari ini, oh saya belum punya alasan untuk saya belajar tentang rasa cukup deh. Oh, mulai hari ini. Mulai hari ini. Check your bank account. Check your life. See where you are. What sort of circumstances you are in. Dan belajar, rasa cukupku harusnya dilatih dengan cara gimana? How do I practice it? Gimana saya apply rasa cukup itu? Harus dimulai langsung, saudara. Dan saudara, it is a kind of learning that grows by consistency and discipline through habit. Membangun kebiasaan, tadi definisinya adalah to be in a habit of. Jadi saudara, rasa cukup itu dipelajari dengan cara Anda membangun kebiasaan. Dan kebiasaan itu selalu dibangun di atas dasar konsistensi, di atas dasar disiplin. Jadi saudara, nggak bisa Anda punya rasa cukup itu cuma sesekali. Itu tidak bisa. Anda punya rasa cukup harus dibangun. Anda punya harta banyak mungkin hari ini. You can buy yourself semua kemewahan dunia ini. Tapi Anda harus bisa melatih. Anda bisa melatih untuk Anda bilang, oh enggak, ini butuh enggak, oh enggak. Tuhan mau saya menggunakan uang saya untuk yang membutuhkan yang lain. Anda harus punya disiplin di sana to put the brake. Untuk Anda bisa ngerem, untuk Anda bisa katakan, oh enggak, stop deh, kita tidak spend. Atau Anda dalam kekurangan, sekali lagi, Anda melatih secara disiplin. Anda dalam kondisi yang tight probably. Income probably affected by this COVID-19 crisis. Tapi Anda melatih rasa cukup Anda dengan Anda mencoba melatih, oke, kira-kira expense mana yang saya harus cut? Cost of living mana yang tergolong luxurious, tergolong secondary or tertiary need yang saya harus bisa eliminate supaya I can live within my means, supaya saya bisa hidup dalam kerangka, dalam hidup secukupnya saya. Jadi Anda harus melatih itu. Anda harus melatih itu melalui kebiasaan. Melalui kebiasaan, oh Anda dalam financial tightness, okay, I probably don't buy coffee outdoor, I probably make my instant coffee. Simple as that. Dan Anda harus membangun itu dengan kebiasaan. Membangun dengan kebiasaan. Nah saudara, lalu di ayat ke-12 juga disampaikan berkatakan begini, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Kata know di sana, ido, itu artinya adalah to perceive with eyes, to perceive by any of the senses.
dengan panca indera. Dengan kata lain, Paulus sedang menambahkan argumennya bahwa tadi dia bilang bahwa misalnya I learn to be content. Saya belajar untuk memiliki rasa cukup dengan pengalaman hidupku. Dan di sini Paulus mengatakan begini, I know what it is to be in need, I know what it is to be in the abundance. Dengan kata lain, Paulus sedang mengatakan, saya juga pernah mengalami. Saya tahu kok rasanya kaya, saya tahu rasanya miskin, saya tahu rasanya susah, saya tahu rasanya nyaman. Kata know di sana, perceive with own senses, with own eyes. Dengan kata lain, bahwa istilahnya through all those experiences, Paulus belajar. Paulus mempelajari apa artinya rasa cukup. Jadi sekali lagi, kalau learning yang pertama adalah learn by understanding and practicing the knowledge. Dan knowledge di sini, pengetahuan di sini tentunya kebenaran firman Tuhan. Itu harus menjadi dasar knowledge-mu. Pengetahuanmu, dasarmu harus firman Tuhan. Bisa juga tentang skill kehidupan. Bagaimana Anda membangun hidup yang bisa mandiri dan sebagainya. Itu dua, tapi dasarnya harus firman Tuhan dan juga bisa di-couple dengan skill kehidupan. How you understand, how you practice it. Nah, the second stage of learning di sini yang cukup menarik adalah di sini, ayat ke-12, saudara ya. Dikatakan begini, I have learned the secret of being content. I have learned the secret of being content. Nah, kata learn the secret di sana itu bukan kata manfano, saudara. Tapi itu satu kata, learn the secret. Itu adalah kata mueo. Mueo ini adalah kata yang derive juga dengan satu kata yang disebut adalah misteri. Jadi kata mueo itu artinya adalah to initiate into the mysteries. To initiate into the mysteries, saudara. Ada yang menerjemahkan adalah to instruct, to teach fully, untuk mengajar, untuk menginstruksikan, to give one an intimate acquaintance with a thing, sebuah pengalaman yang intim dengan sesuatu. And let me just explain this to you, to initiate into the mysteries. Kenapa Paulus menggunakan kata yang sangat very strange, kata mueo, kata misteri, saudara ya. Nah, kata mueo ini secara konteks saat itu adalah it was a very common term yang dipakai pada kaum pagan religion saat itu, orang-orang agama-agama fasik, itu untuk menjelaskan, to describe yang namanya initiation rites. Sebuah initiation rites. Jadi rites itu ritual. Sebuah initiation rite. Maksudnya apa initiation rite? Itu adalah begini. Mereka menjalankan initiation rite itu untuk istilahnya mereka memilih seseorang. Orang ini disebut di initiate. This person is initiated. Dipilih, dikhususkan untuk memasuki, to follow certain rituals. Tujuannya apa? Setelah memfollow that certain ritual, he or she will enter into secrets, enter into the secret of the ancient religions yang penuh misteri. Jadi orang-orang ini dikhususkan mengikuti ritual. Untuk saat sudah mengikuti ritual itu, mereka itu akan memasuki dan hopefully dia akan bisa unreveal, uncover rahasia-rahasia atau misteri-misteri tentang agama kuno saat itu, saudara. Dan itu mereka jangan kata mueo itu digunakan untuk itu sebenarnya. Jadi sebenarnya this terminology itu tujuannya adalah untuk mereka mengkhususkan orang, memasukkan dalam sebuah ritual untuk mereka belajar tentang agamanya, belajar dan mengunlock, menguncover misteri-misteri, pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab dari agamanya, saudara. Nah, jadi saudara, Paulus meminjam sebetulnya terminologi ini karena terminologi ini sangat well known saat itu, dan Paulus meminjam terminologi ini to describe how he was, how he learned about contentment. Let me explain this to you. Paulus menggunakan kata mueo ini untuk mendescribe bahwa he was initiated, dia dikhususkan, dipilih, dipisahkan untuk mengikuti certain ritual kehidupan. Nah, ritual kehidupannya apa, saudara? Yang tadi dia bilang bahwa I learned the secret to be content in whatever circumstances. Dia mengikuti ritual kehidupannya adalah saat dia harus menjalani masa sukar, masa muda, masa miskin, masa kaya, masa kelaparan, masa kekenyangan. Dia bilang bahwa dia menjalani semua proses itu sebagai ritual kehidupannya. Tujuannya apa? To enter into that mystery of Christ. Dengan kata lain, dia menjalani proses itu, dia dikhususkan menjalani proses ritual kehidupan itu untuk dia bisa mengalami pribadi Kristus yang misteri ini, dan dia bisa
uncover the mystery of Christ, supaya dia bisa mengalami Kristus, dia memiliki pengalaman yang pribadi, yang intim dengan pribadi Yesus. Sebenarnya itu seperti begitu, saudara. Paulus menggunakan kata ini, terminologi tujuan untuk menjelaskan seperti begitu, bahwa he was initiated through to follow certain ritual of life, dengan semua dinamika hidup yang dihadapi, so that he can encounter Jesus, so that he can gain fresh revelation of Jesus. Jadi the second step of this learning process adalah, kalau tadi yang pertama adalah knowledge based, yang kedua ini adalah faith based, berdasar tentang iman. Maksudnya apa, saudara? Karena saat Anda belajar tentang mueo, saudara, sebenarnya Anda yang pertama adalah you must be willingly, you must have willingness to accept, menerima, saudara. Anda harus bisa menerima semua ritual kehidupan yang Tuhan tetapkan buat Anda. Jadi Anda harus punya rasa menerima, ready untuk misalnya semua yang Anda hadapi, semua yang Anda miliki hari ini, situasi Anda berbeda. Jadi semua ritual kehidupan saya dan saudara itu berbeda. Ada saudara yang dilahirkan dalam keluarga yang broken, ada yang keluarga utuh. Ada keluarga non-Kristen, keluarga Kristen. Ada yang dalam finansial yang membutuhkan, ada yang finansial tidak membutuhkan. Financial abundance, financial lacking. Semua situasi kita berbeda. Ada masa lalu Anda yang lebih rusak dibanding masa lalu saya yang tidak terlalu rusak mungkin. Jadi semua ritual kehidupan kita itu berbeda. Dan saudara, sebetulnya dikatakan faith-based karena kita harus punya willingness to accept bahwa semua ritual kehidupan ini Tuhan sudah tetapkan buat saya dan saudara. Dan juga mengajarkan kita, kenapa faith-based? Karena istilahnya mengajarkan kita untuk istilahnya fully trust. Sepenuhnya Anda percaya dengan apa yang dia present dengan hidup. Sepenuhnya Anda percaya dengan segala situasi yang Tuhan izinkan Anda lalui hari ini. Anda bisa menilai, oh hari ini COVID-19, wow, this is kind of scary. This is a new reality that we have to live in. But we learn the contentment dengan kita bilang bahwa we fully trust dengan segala situasi that God is presenting to you today. We fully trust bahwa ada tangan Tuhan di sana. Kita sepenuhnya percaya ada penyertaan, ada anugerah Tuhan di sana. Kita sepenuhnya percaya semua dalam kendali Tuhan. Dan kenapa ini disebut faith-based? Karena ini membutuhkan sebuah level kepercayaan, level penyerahan diri yang luar biasa, saudara. Dan saudara, this learning process is a kind of learning that is personal and intimate. Personal sifatnya. Kenapa personal? Seperti yang tadi saya bilang, that ritual of circumstances, that ritual of life circumstances that you are going through is different from mine. Setiap saudara punya ritualnya. Setiap saudara punya, kalau saya boleh meminjam istilah akademis, saudara, subject outline-nya berbeda. Saudara punya subject outline berbeda dengan saya. And that's the reason why you are initiated. Setiap kita, every one of us is initiated into that ritual of life circumstances yang sangat berbeda, tapi is very personal and intimate between you and God. Kelulusanmu itu berbeda dengan kelulusan saya. Tuhan punya cara sendiri untuk menggarap hidupmu. Jadi it's very personal, it's very intimate. It is a kind of learning that swims through the circumstances to gain fresh revelations of Christ and for who He is. Jadi dengan kata lain, saudara, dengan Anda memiliki that sort of ritual life circumstances yang berbeda, Tuhan sedang ajarkan kita untuk kita istilahnya berenang, to swim through the circumstances so that we can gain that fresh revelation of Christ. Ingat ya tadi, the initiation, right? So that you can enter into the mystery. Jadi saudara, Anda mungkin selama ini mendengar, oh Tuhan itu Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Oh iya, oke lah. Tapi Anda mungkin tidak pernah mengalami saat Anda dalam masa-masa sukar secara finansial, Anda merasakan pertolongan Tuhan nyata memenuhi kebutuhan Anda. Jadi, saudara, dalam mengarungi kehidupan Anda, sebenarnya when you learn to gain new revelation, you learn to encounter Jesus in a different way. Anda akan mendapat pewahyuan yang baru tentang Kristus dalam hidupmu. Dan that's how, dan itu bagaimana how God cultivates your life and my life. Saudara, fasilitas yang Tuhan berikan buat saya dan saudara supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, salah satunya adalah penggarapan hidup. Dan Tuhan menggarap hidup kita melalui all these ritual life circumstances yang Tuhan assign kepada setiap daripada kita. Dan dia mau menggarap hidup kita. Dan dalam penggarapan itu, dalam proses penggarapan itu, saudara, we have to gain new revelation of Christ.
Dan saudara, it is a kind of learning sebenarnya yang extracting the precious gem of Christ through all those circumstances. In the midst of your high, in the midst of your low, kamu bisa menarik, mengeluarkan permata mutiara kebenaran. Jadi kalau misalnya kita bisa belajar dari hal ini, saudara, sebetulnya setiap saudara punya subject outline berbeda dengan saya. Your ritual of life circumstances itu berbeda dengan saya. How we are initiated into those circumstances is different, saudara. Tetapi saudara, dari semuanya itu, Tuhan bilang begini, saat Anda mueo, sebetulnya adalah begini, you then start to extract, menarik, mengkeruk semua mutiara kebenaran yang Tuhan mau bagikan, yang Tuhan mau berikan buat saudara melalui proses penggarapan hidup itu. And this is how you learn about contentment. You learn the secret. Jadi the learning by experiencing Christ. Yang pertama tadi adalah learn by understanding and practicing knowledge. Yang kedua adalah learn by experiencing Christ. Jadi saudara, dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan mau kita belajar untuk mengalami Kristus. Tuhan mau kita belajar mengalami Dia dengan cara yang sangat intim, yang sangat personal between you and God. Nah, prinsip terakhir saudara, tentang contentment. Filipi pasal 4 ayat 13. I can do all this through Him who gives me strength. Saya berikan prinsip keempat ini adalah contentment is made complete only through Christ. Rasa cukupmu itu puas dan penuh hanya di dalam Kristus. Perhatikan ini sebuah summary yang luar biasa, saudara ya. Kita breakdown satu persatu. The phrase I can do, aku bisa melakukan segala perkara. I can do itu mengandung arti adalah to be strong dalam bahasa aslinya. To be strong, to be robust, to have power to overcome, to prevail. Jadi dengan kata lain saat Alkitab mencatat, Paulus bilang I can do. Dengan kata lain saat Paulus sedang mengatakan ini, dengan semua circumstances ini, I can be content. I have power to be content. I have power, I have capacity to be content. I can prevail. Saya bisa melalui ini semua. Jadi circumstances-nya apapun, Paulus bilang, I can do. Ini sebuah prinsip yang luar biasa dalam hidup. You have to have this. You must have this attitude. I can do. I have power. I have strength to overcome. I have strength to prevail. Nah, all this, I can do all this, atau all things, dalam bahasa terjemahan yang aku bisa melakukan segala perkara. Nah, kata segala perkara ini seringkali diterjemahkan juga secara ceroboh, saudara. Seringkali kita menggambarkan ini, kita menggunakan ayat ini untuk menggambarkan hal-hal yang signifikan atau besar, tapi sesuai dengan standar dunia. Atau hal-hal yang kita expect adalah favorable to us, yang hasilnya itu it will produce desirable atau desirable outcome atau favorable outcome to us. Maka kita bilang I can do all things. Misalnya kalau Anda sedang studi, Anda pakai ayat ini, I can do all things through Christ. Anda berharap Anda pasti lulus, menghasilkan mendapat nilai yang gemilang, mendapat nilai yang cum laude. Kalau Anda bekerja, Anda bilang I can do all things. Anda mungkin menerjemahkan itu, Anda akan pasti dapat promosi nanti, Anda disayang bos. Kalau Anda dalam bisnis, Anda bilang I can do all this dalam masa-masa krisis ini, Anda pakai ayat ini, I can do all this. Anda menerjemahkan itu istilahnya, saya pasti akan bisa melalui badai krisis ini dan saya pasti akan bertahan. Di mana bisnis-bisnis lain rubuh, bisnis saya akan berdiri sendiri. Jadi kita seringkali memakai ayat ini itu untuk menggambarkan hal-hal yang signifikan, hal yang besar menurut standar dunia, hal-hal yang reputational atau berprestasi sesuai dengan standar dunia. Atau Anda ingin punya desirable outcome. Anda mungkin dalam hal ini, dalam situasi saat ini Anda kekurangan. Anda bilang, I can do all this. Anda berharap bahwa misalnya Anda melalui masa-masa sukar ini, tiba-tiba Anda mendapat mujizat. Anda sakit, Anda bilang, I can do all this. Anda berharap Anda dapat mujizat kesembuhan. Jadi saudara, tapi sebenarnya it's not the way it's supposed to be interpreted. Saat Paulus mengatakan, I can do all this, sebetulnya Paulus sedang mengatakan begini, bahwa saya bisa, I have power, I am robust enough to prevail by being content even though the circumstances don't change, even though the circumstances are really bad, are really damaging me, and what I've been praying for probably is not what I will be getting, but I will prevail. I will have strength to overcome whatever kind of circumstances I am in, even though the circumstances won't change.
That's what he meant by saying, I can do all this. I can do all things. Jadi saudara, kita harus berhati-hati menggunakan ini, bahwa kita bisa menanggung segala perkara. Dengan kata lain, mau Anda seperti tadi Anda dalam kekurangan, Anda bisa menanggung itu walaupun Anda tidak tiba-tiba mendapat mujizat menerima pemberian finansial. Anda dalam kesusahan, Anda bisa bilang, Anda tetap bisa melalui ini. You will prevail even though situation doesn't change. Nah, I can do all things through Christ. Perhatikan, through. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Dengan kata lain begini, saya akan sambung dengan prinsip kedua. Tadi kita bilang bahwa contentment is self-initiated act. Yes, itu betul. Tetapi saudara, that contentment is self-initiated act, tapi you need God to make it complete. You need God to enable you. You need God to empower you. Kata through Christ, di dalam Kristus. Jadi sebenarnya tidak ada no complete divine contentment outside of Christ. Anda tidak bisa temukan kepenuhan atau rasa cukup itu di luar Kristus, saudara. Tidak bisa. Anda butuh Kristus untuk menyempurnakan rasa cukupmu. Jadi ini sebenarnya a joint effort. It's a joint effort. You act the contentment, you learn the contentment, you practice the contentment. Anda belajar mempraktekkan rasa cukup itu. Tetapi Kristus akan hadir di situ untuk mengkomplit itu, menyempurnakan rasa cukupmu. Dan bagaimana Kristus menyempurnakan itu? Dikatakan ini, through Christ who strengthens me, who gives strength, memberikan kekuatan. Kata aslinya endunamo. Dunamo power, dinamit, saudara, dunamo. Endunamo, memberikan power, empower you, to enable you. Dengan kata lain bahwa rasa cukupmu hanya bisa terjadi saat Tuhan itu sebenarnya memberikan Anda kekuatan. Tuhan itu memberikan Anda kemampuan. Tuhan itu memberikan Anda kemampuan di tengah-tengah ketidaklogisan kenyataan atau realita hidupmu. Tuhan memberikan Anda logika ilahi. Tuhan memberikan Anda realita yang baru untuk Anda bisa memahami. Dan Tuhan memberikan Anda kemampuan, saudara, untuk menjalani itu semua. Jadi saudara, kalau saya boleh membreakdownnya seperti begini. Contentment is a self-initiated act. Saudara, banyak orang non-Kristen bisa lakukan ini. Banyak orang non-Kristen bisa lakukan ini. Belajar rasa cukup. It's a life skill in a way. Skill kehidupan. Belajar living within your own means. The government has been talking about it in the past few years. We have to learn how to live within our means in its effort to reduce the debts of the nation. Jadi saudara, dan saya bilang begini, it's a self-initiated act. Tanpa Kristus, itu seperti positive thinking. Kita harus rasa cukup, kita harus disiplin, kita harus mandiri. Itu sebuah skill kehidupan. Dan saudara, this kind of thinking, this kind of mindset, if you put it on, it probably can take you, it probably can get you through the storm, and it probably can deliver you out of the storm well and safe. Bisa, sangat bisa. Anda disiplin dengan kehidupan semua, Anda pasti bisa melalui masa sukar itu. Pasti bisa. Tetapi saudara, disinilah perbedaan. Bahwa istilahnya di mana nilai Kristus harus hadir. The positive thinking atau this kind of mindset can get you probably out of the storm. Tapi tidak akan pernah bisa fill that spiritual void. Tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan spiritual itu dalam jiwa dan rohmu yang hanya bisa diisi oleh pribadi Tuhan. Tidak bisa Anda bisa lalui semuanya itu, tapi tidak bisa Anda mendapatkan damai sejahtera yang cuma datang dari Allah Bapa. Anda bisa melalui masa-masa sukar itu, tapi tidak bisa Anda bisa merasakan full, complete, saudara, tenang, saudara, karena the peace that surpasses all the knowledge and understanding, it comes from God. Jadi disinilah perbedaan antara positive thinking dengan istilahnya you get that divine contentment. That's the reason why I use the word divine contentment. Bahwa bukan cuma sebatas rasa cukup, tapi rasa cukup yang sesuai dengan nilai Kristus. Rasa cukup di mana Kristus ada di sana. Rasa cukup yang dibangun di dalam Kristus yang memberikan Anda kekuatan. Rasa cukup yang dibangun di dalam Tuhan yang memampukan, yang empower saudara. Sehingga saudara kita dalam membangun rasa cukup ini, kita at the same time we learn how to mengenakan pikiran, perasaan Kristus melalui masa-masa ini. Jadi saudara, itu 4 prinsip saudara yang saya bagikan tentang contentment.
Saya ulangi sekali lagi, contentment yang pertama adalah contentment is relevant in all circumstances. Semua relevan dalam dan critically needed in all kinds of circumstances. Contentment is a self-initiated act. You have to act it. Kau harus perform it. You have to do it. Contentment is to be learned. Harus dipelajari, tidak terjadi secara otomatis. Learning yang pertama, learning through understanding and practicing the knowledge, and juga learning by experiencing Christ through those rituals of the life circumstances yang Anda hadapi. Dan yang terakhir, contentment is made complete only through Christ. Saya tutup dengan ini. Sebetulnya saudara, saat contentment itu terjadi, saat Anda punya contentment dalam hidup ini, sesungguhnya whatever happens externally in your life, it doesn't really matter anymore. You may be presented with financial shortage or financial abundance. They don't really matter anymore because you have Christ. You may be in a period of trouble, or you are probably in a period of convenience and comfort. It's fine. You have Christ. Jadi yang harus dibangun adalah bukan fokus kita untuk mencoba mengkontrol semua hal yang di luar yang falls outside of our control. We cannot control all this, but you can control your response. Kamu bisa mengkontrol responmu dengan membangun rasa cukup. Rasa cukup yang dibangun di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan Tuhan izinkan kami untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Untuk kami menggali Tuhan mutiara-mutiara kebenaran dari firman-Mu. Kami percaya di dalam masa-masa ini di mana situasi begitu tidak menentu. Kami tahu Tuhan, hidup ini penuh dengan dinamika yang kami tidak bisa kontrol. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan mengajarkan kami sebuah prinsip kehidupan yang luar biasa. Melalui hamba-Mu Rasul Paulus, Kau mengajarkan sebuah prinsip hidup yang luar biasa untuk kami mempunyai rasa cukup, rasa puas, rasa tenang, rasa kepenuhan yang hanya dibangun di dalam keilahian Kristus, yang hanya dibangun di atas dasar pribadi Yesus. Dan oleh sebab itu kami mau belajar seperti Paulus belajar to be content in all circumstances. Kami tahu Tuhan bahwa the contentment is relevant, is needed in all kinds of circumstances. Kami tahu Tuhan, walaupun kondisi kami apapun, kami harus belajar punya rasa cukup. Kami tahu Tuhan, contentment is a self-initiated act. Kami harus lakukan, kami harus mendorong itu untuk terjadi. It doesn't happen automatically. We know it's our responsibility to be content. It's our responsibility to live that contentment, to trigger that contentment. Dan kami tahu juga mengerti bahwa contentment is to be learned. Teach us, Lord, the patience to learn that contentment through understanding and practicing the knowledge. Juga Tuhan, we want to learn through the ritual of the life circumstances yang Tuhan assign buat setiap daripada kami. We want to learn to experience Christ through all those life circumstances that we are dealing with, that you have assigned specifically for us, Lord. And we want to be grateful for that. We want to be grateful for that one-on-one learning session yang Tuhan sediakan buat kami. It's a very personal and intimate way dengan cara Tuhan menggarap hidup kami, Tuhan. Dan yang terakhir, kami tahu bahwa contentment is only made complete through Christ who strengthens me. Dengan kata lain, kami tahu kami tidak bisa membangun rasa cukup kami cuma sebatas kami berpositive thinking, Tuhan. Tapi kami butuh ada di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang memampukan, Kristuslah yang mengempower kami untuk kami bisa prevail through the circumstances. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa di tempat ini, berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Hamba berdoa melalui masa-masa ini, kami bisa mempunyai rasa cukup, rasa kebahagiaan, standar kebahagiaan, kepenuhan hidup kami dibangun di atas dasar Kristus Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dalam segala yang mereka hadapi Tuhan. Kami percaya You are teaching them. You are teaching all of us, instructing all of us to be content in whatever the circumstances are. Kami tahu we can do all things through Christ who strengthens us. Terima kasih Bapa. Murnikan gereja-Mu, kami bisa menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan. Penyertaan dan kehadiran Tuhan sempurna dalam kami. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam loh hati kami untuk kami bisa hidupi dan kami bisa praktekkan. Demi Yesus, kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan saudara, saya berdoa setiap kebenaran firman Tuhan itu memberkati saudara. Dan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Kita akan belajar punya rasa cukup. We can do all things through Christ who strengthens us. God bless you. Happy Sunday.